Kemudian juga bahkan sampah organik itu dilarang dibuang ke TPA. Kenapa sampah organik yang dilarang? Karena sampah organik itu memang menghasilkan gas metan, Bapak Ibu. Dan itu berpotensi, satu, kebakaran, yang kedua, gas metan itu berpotensi untuk pemanasan global. Makanya harusnya sampah organik itu jangan dibuang. Kalau di Australia itu namanya green waste, itu tetap diolah oleh taman, oleh rumah, begitu ya. Nah, ini yang harus kita pahami sekarang. Ini situasi sekarang, Bapak-Bapak sekalian, di Bandung Raya dan khususnya terutama di Kota Bandung. Nah, pertanyaannya kenapa yang tadi itu terus terjadi di Kota Bandung? Ini yang sering saya sampaikan. Sebetulnya ini mindset kita yang harus rubah dulu. Mindset itu apa? Cara pandang kita ya. Bahwa saat ini kita ini masih menganggap sampah itu hanya sesuatu yang dibuang kan? Jarang yang berpikir ya bahwa sampah itu jadi sesuatu yang bisa dijual gitu ya. Selalu buang. Yang jadi masalah ketika buangnya kayak gini nih. Kemanapun gitu ya. Nah ini viral juga nih akibat kita paradigma masih buang misalnya. Ini di koran di Detik Jabar nih bulan lalu kalau nggak salah saya diwawancara. Ini di bawah jembatan Citarum. Coba lihat ini, meskipun sudah ada program Citarum Harum, tetap aja kayak gini, gitu ya. Kenapa masalahnya? Ini karena memang masyarakat banyak yang bingung, karena TPA Sarimukti sudah jadi masalah. Di sisi lain masyarakat tidak punya kemampuan untuk mengelola sampah sendiri, sehingga yang jadi korban adalah sungai. Dan yang berikutnya adalah mengelola sampahnya itu di kita masih pendekatan pada kumpul-angkut buang. Sehingga sampai kalau polanya hanya seperti ini, maka TPA akan penuh kembali. Ya contohnya Sarimukti itu kan tadinya hutan kosong, sekarang udah penuh dengan sampah. Nanti kita pindah ke Lombok Nangka dengan biaya naik 8 kali lipat. Jadi nanti retribusi oke naik 8 kali lipat. Pasti kalau polanya hanya begitu saja akan penuh lagi. Terus kemana deh? Nah makanya ini harus dirubah pola ini, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita hanya berbicara buang TPA, maka bisa jadi kita tertimbun dengan sampah kita sendiri. Ya, bayangkan tadi timbulan sampah Kota Bandung kalau kita gelar di lapangan sepak bola, itu setiap hari tertumpuk sekitar 75 cm tingginya, seluas sampangan sepak bola. Pokoknya yang Kota Bandung merah tutup di dia gitu. Jadi itu gambarannya sehari itu seperti itu. Dan kita sedang tidak baik-baik saja. Coba lihat aja ini. Ini TPA Sarimukti, ini Citarum. Ya. Sebetulnya kita sudah diingatkan doharul fasadu fil bari wal bahri maka sabat aidina. Telah nampak, nah bahasanya kan telah nampak. Cuma masalahnya kita sudah merasa dinampakkan enggak? Seringkali kan kita tidak peduli. Padahal ini contoh penampakannya tuh ini Citarum jadi sungai terkotor di dunia. TPA Sarimukti sudah seperti ini. Ada yang pernah piknik ke Sarimukti? Ini kondisinya. Kalau saya karena memang orang sampah sering ke sana, makanya mungkin sesekali kita harus piknik ke sana.
nggak ada cara lain, maka kita harus rubah cara pandang kita. Tadi Pak Kadis menyampaikan semua masyarakat harus melakukan pengurangan, dan itu adalah amanat undang-undang. Jadi pertama yang saya sampaikan, rubah mindset kita. Yang tadinya buang, bisa jadi sampah itu jadi uang. Jadi masalah, bisa jadi berkah, betul. Jadi sebetulnya Allah itu menyiapkan dua pilihan, mau masalah atau berkah, itu pilihan. Kalau misalnya kita mau jadi masalah, ya kayak tadi, seperti sekarang. Tapi kalau mau jadi berkah, maka kita harus berubah. Nah, saya ingin menyampaikan bagaimana perubahan itu harus kita lakukan. Nah, akibat kita hanya berpikirnya buang, Bapak sekalian, ya seperti ini yang tadi saya perlihatkan ya. Wadah sudah disediakan, emang gue pikirin. Tetap aja wadahnya mah kosong, sampahnya kemana-mana. Bahkan di masyarakat saya sering ketemu ya. Ini sebetulnya namanya penyakitnya NIMBY syndrome, not in my backyard. Lu penting mantong aya di bumi abdi. Lu penting mantong aya di kota Bandung. Kedua di sana Taylor's di kita itu sudah seperti itu, sudah ditulis dilarang buang sampah di sini, tetap ada. Dilarang buang sampah di sini kecuali anjing, tetap ada. Jadi yang buang siapa sebenarnya? Anjing. Nah, ini saya sering motret nih, spanduk-spanduk di masyarakat. Buanglah sampah pada tempatnya sebelum Anda dibuang bersama tempatnya. Ini saking kesalnya orang melihat fenomena ini. Ya, buanglah sampah pada tempatnya, pulangkan mantan pada orang tuanya. Ini karya orang Bandung ini nyeleneh. Tapi ini adalah sindiran-sindiran karena memang ini yang terjadi di masyarakat yang menganggap sampah itu hanya buang, gitu ya. Bahkan katanya orang akan dikutuk. Ya Allah, cabutlah nyawa orang yang buang sampah di sini. Ini dekat Citarum ini. Bahkan di dekat rumah saya itu ada dibikin kayak kuburan. Barang siapa yang buang sampah di sini, ini tempatnya saat ini, katanya. Saking keselnya, gitu ya. Orang yang buang sampah di sini tidak selamat dunia dan akhirat. Padahal kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ini adalah fenomena sosial yang kita hadapi situasi sekarang di kita, gitu ya. Termasuk di Kota Bandung. Nah, Bapak sekalian, ini yang harus kita rubah. Jadi kita harus, istilah agama adalah kita harus hijrah dari cara lama ke cara baru. Ayat mengenai hijrah ini kan banyak ya sebetulnya. Ada Al-Baqarah 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Jadi sebetulnya perintah hijrah itu bisa kita maknai sekarang dalam situasi yang disesuaikan dengan kondisi sekarang, termasuk dalam urusan sampah. Karena kalau kita lihat baik ayat maupun hadis itu banyak sekali kalau saya lihat ini disesuaikan dengan masa itu. Tapi situasi sekarang kan berbeda. Sekarang kita menghadapi persoalan sampah, maka hijrah itu kita maknai cara merubah kita mengelola sampah mulai dari rumah kita. Ini yang mau saya ajarkan. Bagaimana urusan sampah kita harus hijrah? Tadi yang pertama, yang tadinya pola pikirnya adalah wadah kumpul angkut buang, yang sampahnya itu makin banyak, sekarang berubah. Harusnya ketika kita akan minum kayak gini nih, kita berpikir dulu, ini akan jadi sampah nggak? Pernah nggak kita berpikir itu? Ketika kita makan konsumsi nih dalam dus, kira-kira semua akan dimakan akan nggak? Jadi sekarang ini istilahnya itu things to buy. Kita harus berpikir sebelum kita mengkonsumsi sesuatu. Makanya harusnya sekarang Bapak sekalian, ini diganti pakai tumbler. Jadi kemana-mana nanti Pak Kiai bawa tumbler gitu kan ya. Nah itu contoh bagaimana kita harus berubah. Dan ini bahasa undang-undang. Jadi kita harus menggunakan apa yang disebut dengan 3R.